Setelah beberapa waktu kehilangan anak sulung yang sangat disayangi karena menikah, baru-baru ini Anang Hermansyah mengaku kesedihannya pada Tuku Wisnu dan Irwansyah. Meski kepergian Aurel untuk menjalani hidup bahagia bersama sang suami Atta Halilintar, namun Anang tetap merasakan kepiluan setiap kali ingat bahwa Aurel sudah tak hidup bersamanya lagi. Lantas, seperti apa tanggapan Atta atas kerinduan Anang pada Aurel? Aurel memang sedang berbahagia mempunyai suami yang mencintainya. Atta pun selalu berusaha mewujudkan keinginan Aurel. Tak ingin jauh dari suami, lantas seperti apa Aurel yang ikut Atta mengunjungi Jogja dan memuaskan hasrat kulinernya? Turun naik pesawat dalam kondisi kandungan yang makin besar, seperti apa kondisi kehamilan Aurel? Rumah tangga Atta dan Aurel memang berlimpah bahagia dan juga rejeki. Pernikahan yang dibangun sejak 3 April 2021 juga sedang bersiap menyambut kehadiran buah hati pertama. Lantas, sejauh mana perkembangan rumah mewah yang disiapkan Atta untuk istri dan calon anak tercinta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak April 2021, keluarga Anang Hermansyah memang ditinggal Aurel karena harus menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Atta Halilintar. 6 bulan berlalu, ternyata masih ada kesedihan yang dirasakan dan terlihat jelas di wajah Anang Hermansyah. Sebuah rasa kehilangan yang sangat dalam karena selama bertahun-tahun Anang tidak pernah berpisah dengan putri sulungnya itu. Dan rasa kehilangan yang sangat besar itu diungkapkan Anang saat berbincang dengan Irwansyah dan Tuku Wisnu. Lantas, seperti apa tanggapan Atta atas kehilangan besar yang dirasakan ayah mertuanya? Normal sih ya, namanya seorang ayah ke anaknya kangen ya normal. Aku aja kan nih mau punya anak cewek, nanti suatu saat juga aku bakal begitu gitu kan. Bakal kangen terus sama anaknya gitulah. Normal lah, namanya bapak kan sayang sama anak, ya pasti kangen. Jadi momen terakhir kebersamaan Mas Anang mungkin sama Loli nggak sih? Memang yang dari kalau aku diem sendiri gitu duduk apapun, dari tadi di acara pun sama, bahwa nanti pulang udah Aurel udah nggak bareng kita, Aurelnya udah bareng suaminya, udah di rumah suaminya. Habis ini kita cuma bisa dengar ceritanya. Karena feel-nya gimana nih lepas anak perempuan? Iya, karena Aurel tuh yang selalu apa ya? Ya dia yang ngerti lah, ngerti aku banget tuh ya dia lah. Dia tuh paham banget bapaknya. Dia tahu banget pipinya, dia tuh tahu banget. Dia tuh yang ngerti kalau aku marah, aku sedih, aku apa, dan dia juga yang sangat bisa ngerem aku. Dia tuh paling bisa ngerem aku, dia bisa berani ngomong apa aja di depanku, berani. Dan aku bilang, itu yang aku ajarin memang dari dia. Ya, selama Aurel sampai umur sekarang bersama aku, bersama bundanya, kita membesarkan bersama-sama anak ini. Ada sentimental lah, hal itu akan ada karena Aurel tidak bisa aku lihat lagi setiap pagi dengan segala kekurangan dan kelebihan dia ada di rumah. Dia akan bersama suaminya. Tapi apapun yang terjadi itu adalah bagian hidup. Yang penting bahwa aku kepingin Aurel sehat, aku kepingin Aurel bahagia.
Berbeda dengan Anang Hermansyah yang memendam kesedihan sejak Aurel pergi. Lain lagi yang terjadi di rumah Krisdayanti, ibu kandung Aurel yang sedang sangat bahagia karena Raul Lemos sudah kembali ke Jakarta. Sejumlah momen kebahagiaan itu pun ditunjukkan KD di akun Instagramnya. Atta Halilintar yang menjadi menantu KD dan Raul pun berharap bisa segera bertemu. Kemarin malah udah janjian sebelum ini, tapi kita malah ke Solo. Iya, udah janjian. Nah, nanti kita janjian lagi mungkin habis. Sekarang kan malah Mimi sama Om Raulnya lagi keluar kota. Nanti kita udah janjian kok gitu. Aman-aman aja semua hubungan, dan ini akan jadi momen yang bahagia lah untuk semuanya. Jadi semua bisa bareng-bareng. 6 bulan sejak ditinggal Aurel menikah, Anang Hermansyah ternyata masih diliputi kesedihan mendalam karena tidak lagi tinggal bersama Aurel. Kini, Aurel sedang menikmati bahagia dengan Atta Halilintar. Seperti apa liburan Atta Aurel di Jogja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Suasana kota Jogja memang membuat rindu siapa saja yang pernah berkunjung ke sana. Itu pula yang dirasakan Aurel Hermansyah. Akhirnya bisa liburan dan menikmati kota Jogja walau masih di tengah situasi pandemi. Atta dan Aurel pun menjelajahi Yogyakarta dengan menyenangkan. Lihat saja saat mereka menghabiskan waktu dengan naik becak di alun-alun, atau ketika duduk menikmati jajanan pinggir jalan. Semua yang menyenangkan itu dilakukan Atta demi membahagiakan sang istri yang kehamilannya mulai membesar sekaligus menuruti ngidamnya. Oh iya, emang dia suka banget jajanan, dan mungkin katanya dulu pernah jajan di Jogja, jadi kalau ke Jogja itu dia pengennya jajanan gitu, ngidamnya begitu. Bisa dikatakan itu ngidam juga. Iya, ngidamnya begitu, makan makanan jajanan, makan apa ya di sana itu, macam-macam sih, bingung aku sampai lupa nama-nama makanannya. Telur gulung dia, suka telur gulung. Terus apa lagi ya? Apa ya, makanan khas Jogja gitulah ya, gudeg-gudeg. Nah, itu dia suka banget. Berhari-hari makan gudeg, terus makan makanan-makanan lokal di sana gitu. Enggak juga sih, karena kan sekarang ada internet ya, jadi setelah searching di Google, dia lagi mau ini lele bak rebus atau apa, pengen apa ya, langsung bisa lihat maps-nya. Iya, ngebatik juga. Sekalian jalan-jalan kan, ngisi kegiatan, ngebatik, terus kuliner, pakai baju-baju batik, ngelihat pemandangan, naik becak juga. Ya biar enggak lah, dulu sering banget naik becak. Ini waktu naik becak, cuman bedanya kan kalau di sana tuh sambil lihat alun-alun, Malioboro gitu kan. Jadi happy aja gitu bawaan. Aku sih orangnya asalkan nggak bentrok jadwal apa gimana, pengen suka aja gitu jalan-jalan. Cuman kan nggak tahu nih, nanti kan kalau semakin akhir tahun semakin gede, ya harus dijaga-jaga juga. Nggak ada gimana-gimana sih, yang pasti seneng sih kalau misalnya jarang bareng keluarga, apalagi kalau keluarganya semua bisa ngumpul jalan bareng, itu seru banget. Untuk bisa terbang ke Jogja dari Jakarta, di usia kehamilan Aurel yang makin bertambah, Atta dan Aurel pun telah mempersiapkan diri. Mereka pun bahkan sampai harus melakukan konsultasi dokter hingga 1 jam. Beruntung, karena perjalanannya tidak panjang, hanya 1 jam penerbangan, dokter memberikan izin pada Aurel.
Iya, konsultasi dulu pastinya. Jadi kemarin konsultasi sampai berapa lama ya? 1 jam kalian telepon dokter. Gimana, boleh nggak? Oh, kata dokter boleh. Yang penting kan penerbangannya sejam. Yang kasihan tuh kan kalau misalnya penerbangan 12 jam atau 24 jam baru kasihan. Dia sih yang mau jalan-jalan, jadi dia malah seneng banget, nggak ada keluhan apa-apa ya. Dia itu pengen banget, jadi kalau misalnya aku lagi kerja keluar kota aja dia pengen ikut, cuma dari kemarin kan nggak izinin. Nah sekarang karena kata dokter boleh ya kita jalan. Enggak kok, dia malah seneng banget, malah happy banget dia. Liburan bersama ke Jogja ataupun mewujudkan ngidam Aurel. Demi membahagiakan Aurel sebagai istri yang sedang hamil anak pertama, seperti apa perkembangan rumah super mewah Atta yang sedang dibangun di kawasan elit Pondok Indah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Kebahagiaan Aurel rasa-rasanya akan semakin lengkap setelah melahirkan nanti. Sebab kini demi istri dan buah hatinya, Atta Halilintar sedang membangunkan rumah megah di kawasan elit Pondok Indah. Atta mengaku sudah sangat lama menyiapkan rumah itu agar bisa ditempati oleh keluarga kecilnya. Kini proses pembangunannya masih terus berjalan. 40% lagi rumah akan rampung sehingga bisa ditempati. Iya, itu malah aku siapin dari sebelum nikah. Jadi aku waktu itu punya rezeki gitu kan. Alhamdulillah akhirnya aku bilang one day aku harus bikin rumah, terus ada kamar anak kayak gitu. Jadi hasil kerja misalnya 15 tahun terakhir, paling nggak kan buat bahagiain istri, bahagiain anak gitu kan. Terutama kan apalagi ini anak cewek gitu kan. Jadi aku seneng aja gitu, jadi bikinin rumah itu dari sebelum nikah. Rumahnya sih 60%, 70%, udah hampir ya, alhamdulillah. Almost. Aku planning kan pengen punya rumah masa depan gitu ya, yang udah siap buat anak dan lain-lain. Apalagi kalau anaknya mau banyak kan, jadi mau rumah yang kamarnya 10, kamarnya banyak gitu kan, mau punya anaknya 15. Jadi doain siapapun gitu loh, siapapun ya, doain aja gitu. Kalau saya mintip bagaimanapun ke depannya, saya butuh yang lebih lega, apalagi timku juga makin banyak. Alhamdulillah aku membuka lapangan kerja tiap bulan. Semoga dengan rumah baru juga ada berkah baru, ada tujuan baru, dan bisa mempunyai segala lah. Niat Atta Halilintar membangun rumah di Pondok Indah sesungguhnya mempunyai kisah tersendiri. Ia ingin mengabadikan momentum hidupnya yang dulu susah berjualan di dekat rumah-rumah mewah. Dan kini, ia bukan hanya bisa tinggal di Pondok Indah, tapi sekaligus mampu membangun rumah dengan segala kemewahannya. Nilai historis itulah yang membuat Atta berharap rumah barunya bisa segera ditempati. Bukan lokasinya sih, maksudnya kan aku tinggal di daerah sini ini dulu awalnya dari dagang ya. Jadi aku tuh dulu karena kondisi ekonomi sempet jualan kan di sinilah, di Lampu Merah sana, di dekat billboard di Pondok Indah Mall gitu kan, di Masjid Pondok Indah. One day paling nggak aku bisa tinggal di daerah sini. Akhirnya waktu itu tercapai. Tapi caranya adalah waktu itu punya modal usaha, sewa rumah untuk bawahnya itu dijadiin kayak jualan baju muslim. Terus di depannya siapapun yang mau nitip mobil nanti tinggal sharing hasil gitu kan. Masih sewa-sewa terus. Setelah 5-6 tahun waktu itu aku sewa, gak nyangka akhirnya bukan hanya punya rumah tapi bisa membangun rumah. Lebih ke historinya lah. Jadi dalam diri sendiri juga ngerasa bersyukur dan ngerasa
wah ternyata proses hidup itu luar biasa ya, dari dulu misalnya jalan-jalan di pinggir ini, jualan-jualan, sampai akhirnya tiba-tiba bisa bangun di daerah sini. Wah itu feeling blessing banget lah dari Allah. Mungkin karena niat juga dari dulu kan, kalau misalnya aku bekerja, semoga anakku tuh nggak sesusah aku dulu gitu. Jadi dengan rumah itu mungkin nanti dia lahir, dia tinggal, yang penting dia nggak jadi anak yang manja, harus jadi anak rajin belajar, jadi anak yang berbakti sama orang tua, yang baik, yang peduli sesama, yang bermanfaat buat orang banyak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.